Kenapa kalau akhir-akhir ini ketika dilatih sama BH, kalau tandang itu mereka seperti tidak ada beban gitu? Jadi sebetulnya kemarin ya supporter Bandung itu udah melanggar dua hal ini sebetulnya ya, yang apa nilai-nilai universal. Pernah kalah di bak kandang. Apakah ini menjadi sinyal kurang baik bagi Persib nih? Yang harus menjadi Langkah. perhatian kita, sepertinya sosok striker yang baru ini. Namanya Balotelli. Kuncinya sih, di tengah ini antara Mark juga jangan terlalu liar. Saya lihat Mark selalu ngambil bola terlalu ke bawah ya. Dan itu membuat celah di sini jadi kosong. Saya pikir Persib beberapa kali kalau ketemu sama tim yang nggak mengandalkan satu orang itu agak kesulitan mengusul. Aman lah, Persib mah pasti menang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngoper, ngomongin Persib 2025 support by Super Top. Ini rasanya super. Aduh, terima kasih Kang Abo sudah bisa kembali hadir, Bang Eko. Ini lagi rame nih, kita langsung aja timnas dulu dong. Iya. Timnas. Pemecatan Sintayong dan Kapten Persib menyebut entah benar atau tidak bahwa Sintayong itu adalah seorang diktator katanya. Cek Kang Abo kumaha eta. Permasalahan eta. Alam ya nyebut nama Kang juga dulu pernah selek dikit nih pelatih timnas dulu. Iya. Iya, kebetulan saya belum pernah lihat sih Maiko ya statement yang disampaikan oleh Mark itu sendiri, tetapi sesuatu hal yang semestinya ini tidak menjadi problematika yang terus-menerus dibahas. Akan lebih ramainya itu dibahas bagaimana sih pembahasan tim nasionalis setelah Sintayong berhenti itu dan pemilihan Patrick Kluivert itu impact-nya akan seperti apa. Yang jelas sih kalau ada menyampaikan seperti itu hanya Mark dan Sintayong yang tahu. Karena kita itu hanya melihat dari kacamata luar aja. Apapun permasalahannya yang terjadi antara Sintayong dan Mark itu, harapan saya sih udahlah. Sekarang yang kita bicarakan gimana caranya supaya tim nasional Indonesia ini bisa lolos sesuai target yang dicanangkan. Betul. Jadi kayak kata asistennya juga Mang Eko cenah, udahlah bro, tidak usah mengungkit-ungkit masalah itu. Tapi dia emang Gus Dul ya. Sebetulnya ini bukan apakah betul apa tidak. Cuma kan gini, pelatih dianggap otoriter ya, ya itu sah saja kan. Di klub itu kan harus nunjukin juga siapa ini bosnya gitu. Jadi kalau misalkan ada pemain terlalu ngelunjak ya, itu bisa langsung di-cut. Ingat nggak David Beckham aja pernah ditendang sepatu sama Alex Ferguson, makanya pindah ke Real Madrid. Itu selevel Beckham lagi jaya-jayanya. Cuma Alex Ferguson ngelihat dia mungkin udah mulai nggak ngedengerin gitu. Jadi yang kopi lah ya. Tajam itu sepatu kena pelipis sampai berdarah. Udah. Jadi pengen nunjukin juga siapa bosnya. Nah, Sintayong itu kan ada gerakan manuver tanpa ngasih tahu Sintayong kan, ya wajar, makanya mungkin dia ngerasa sebagai pelatih, kunaon nih barandel. Nah, jadi terlepas dari pendapat Mark bisa jadi saat itu iya, tapi kan dia sebagai pemain yang, wah, orang itu pemain terkenal ya, figurnya harus mengklarifikasi apa itu mau urusan lain gitu. Tapi tentang pelatih yang dianggap diktator, ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi berarti diktator itu berarti gayanya emang gitu kan ya. Apa yang dilakukan dia juga mungkin ada benarnya yang disampaikan sama Eko karena dia adalah bosnya. Ketika tim itu gagal, berarti yang menjadi tanggung jawab besar terhadap tim itu berarti bosnya. Ya bosnya itu ya pelatih. Dan ada ya kalau berbicara yang pelatih itu latihannya capek teuing lah ini itu ya wajar karena kamu sekarang sudah ada di bawah pimpinan saya gitu kan. Ketika kamu dipilih berarti kamu harus ikut aturan saya. Kalau kita keluar dari aturan tersebut ya mundur aja secara perlahan kan. benar. Berarti Kang Abo benar, kelasnya beda gitu. Oke Kang Abo, Maiko, jadi itu setiap pelatih punya hak mau memberikan latihannya seperti apa, itu mah sudah haknya pelatih. Ya. Oke, adanya statement Mark seperti itu katanya diktator lah apalah, apakah nanti itu akan mempengaruhi Mark sendiri di luar lapangan atau gimana nanti? Ya, itu yang harus dikembalikan lagi sama Mark itu sendiri ya. Kalau dia masih punya rasa nasionalis yang tinggi, dia juga tetap pasti akan sekuat tenaga untuk selalu menjadi menjadi seorang pemain yang betul-betul punya pengaruh di tim itu sendiri yang dia bela. Nah, kalau toh kita lihat aja nanti. Kalau toh suatu saat pelatih yang baru ini melihat performa Koknya terus meningkat, tidak menutup kemungkinan dia dipanggil lagi.
berbicara masalah itu dipanggil atau tidaknya, kan kadang-kadang ada pelatih yang gue nggak mau tahu di luar lapangannya lo mau seperti apa, mau apa, yang penting ketika gue kasih kesempatan main di kompetisi tersebut lo harus perform, itu aja sih. Biasanya pelatih ada yang kayak gitu. Ada juga pelatih yang harus disiplin, harus yang tadi disampaikan sama siapa sang pemimpin Sintayong sebelumnya, harus begini, harus begitu aturannya. Ada pelatih juga yang fleksibel gitu. Jadi itu dikembalikan lagi sama Mark Klok itu sendiri. Apakah dia perform di Persibnya dan akhirnya dipanggil lagi ke tim nasional, berarti kan semuanya ada di diri Mark Klok itu sendiri. Mark Klok sendiri. Kembalikan ke Mark Klok ya. Iya dong. Benar. Mang Eko? Ya kalau sebagai pemain profesional harusnya enggak ya. Ucapan. Jadi gini, profesional Kayaknya beda deh ya. profesional itu bukan cuma di dalam lapangan, tapi di luar, termasuk kan perilaku, ya, perkataan segala macam. Dan harusnya dia udah bisa mengukur itu gitu. Jadi harusnya yang lalu udah lalu gitu. Apalagi kan kalau misalkan di klub mah ya gitu-gitu aja. Kalau kita melihat Mark Klok jadi bagus ya memang segitu bagus. Kalau misalkan jadi jelek ya memang jelek gitu ya. Nah, terus kalau misalkan tentang dia dipanggil sama timnas peluangnya ada apa enggak? Ya ntar lihat di liga. Di liga. Di liga, Kompetisi. oke. Yang jelas secara emosional atau apa, kan ada tuh kan namanya tuh yang secara kebanggaan ya walaupun udah WNI ya. Iya. Keterikatan Belanda apa Rasa sama Patrick kan nasionalisnya bisa. ya. Iya. Bisa ngontak langsung komunikasi bahasa apa. Tapi kan nggak cukup. Patrick Kluivert tuh saya yakin nggak akan terlalu mempedulikan sama Sarua ti Belanda emangnya orang. Woi sarua, sarua main mana? Ente. Belanda Reksa connection. Belanda, rek bisa bahasa Belanda, reksa daerah, imana tetanggaan, wah gimana di Liga Indonesia gitu-gitu kayaknya ya mau digeroan gitu. Ya karena kredibilitas Patrick Kluivert itu juga nanti dipertaruhkan. Iya. Kalau toh misalkan dia salah pilih pemain dan hasilnya juga di luar ekspektasi, ya siap-siap juga nanti kan. Ya tapi Sama akhirnya seperti Sintayong. kan kata Mark Klok juga itu ada di potongan-potongan, katanya ada yang nggak apa? Pelintir lah Nggak ya. full, ada yang dipelintir. Tapi entahlah. Ya, pasti mah Mark Klok sekarang mah mau fokus di Persib, akan memberikan yang terbaik di Persib katanya Iya, seperti kudu itu. Iya harus kayak gitu. Alhamdulillah. Karena emang gajinya kan Persib. Vamos, vamos, vamos. Jadi sekarang nih kita ke Persib nih. Jadi kemarin akhirnya Persib bisa mengalahkan Arema di kandangnya dengan skor sangat meyakinkan. Jadinya mah draw. Draw, tapi kan dengan catatan teh ya orang. Oh, ada. Kan bisa menang, weh, bisa menang. Dengan catatan. Kalau hilang ketergantungan sama DDS, Ah. kan kemarin kan terbukti ketergantungan itu udah mulai terkikis. Oke, nanti kalau dibahas. Mana yang ngawai orang dibully di dinya. Jadi kemarin akhirnya bisa membuktikan pemain barunya juga oke, permainannya juga oke. Menurut Kang Abo, apakah permainan kemarin sudah sempurna atau Persib kembali lagi ke jalur ke tracknya? Iya, kalau berbicara masalah mentality Persib, saya sudah tidak meragukan lagi ya. Kekalahan kemarin itu sebetulnya dijadikan tolak ukur bahwa para pemain Persib sudah ada di fase pernah mengalami kalah. Jadi akhirnya mereka itu ngerasa oh ya udah kita mulai start lagi nih. Dan secara psikologisnya itu akan lebih mudah melangkahnya ya. Kalau misalkan sebelumnya kemarin belum kalah, Mang. Kemarin justru malah bebannya itu lebih tinggi. Iya, ya. Iya kan? Nah, apalagi lawan Arema gitu kan. Nah, ketika udah kali itu mereka mulai start lagi dari nol, mereka terlihat begitu lepas dan akhirnya sesuai prediksi waktu itu saya 21 ya. 21. Kurang hiji. Karena ya itu dia tinggal nunggu waktu sih Ya. siapa, Mang? Kastana, Kastanggal. Kastana. Kastaner. Karena Jeffrey Castanyo. Ya. Gitu. Secara keseluruhan oke. Oh, oke. Lini per lininya itu Kang Abo? Iya, karena kembalinya Nick juga Hmm. ya sedikit berpengaruh dan membuat lini tengah juga lebih percaya diri ketika Nick sudah bisa tampil kembali. Ya, ini sedikit Kang Abo. Masalah stadion, lapangan yang menurut saya itu kurang bagus lah. Ya. Dan akhirnya David Beckham pun ditarik keluar karena mengalami cedera. Ya. Beckham Putra kali, David Beckham. David Beckham. Enggak tenang naon nih, halus lucu bodor. Spontan. Ya, untuk permainan kalau menghadapi lapangan seperti itu kan rawan cedera ke pemain juga. Iya. Dan itu tidak diinginkan sama pelatih BH itu kan. Betul sekali karena memang fasilitas yang di Kanjuruhan juga belum bisa dipakai mungkin ya. Akhirnya Arema sejauh ini memakai stadion yang kurang representatif lah sebetulnya. Kemarin ketika si Etam cedera, ini menandakan bahwa kejadian-kejadian tersebut itu sering terjadi di lapangan yang kurang memenuhi syarat sebetulnya. Apalagi kemarin ada sempat turun hujan kan? Iya, Itu akan hujan lebih sulit. Dan Etam juga di sini puncaknya
kecapean seorang Etam karena dia kan ketika main terakhir lawan Bali, terus lawan Papua, terakhir lawan Dewa, dan kemarin juga akhirnya dia tetap turun dari menit-menit awal. Ada sih secara kondisi fisiknya itu sebetulnya lagi menurun juga. Ya, belum mikirin mau kawin kan ya. Iya, nah itu memang yang kita. Kok Iya, karakter lapang itu ngaruh sebetulnya bukan. Nah, makanya saya tuh kadang-kadang suka ada kan satu tim belum apa-apa belum main mengeluhkan lapang. Lapang itu dikeluhkan ketika udah konferensi pers pasca pertandingan nggak apa-apa kan. Iya, iya. Masalahnya kan dua-duanya main di tim itu. Main di lapang itu dua tim. Kecuali Nuji main di mana, Nuji main di dia gitu kan. Nah, ini kan dua-duanya main di lapang itu ya. Dan tentang karakter lapang, kontur apa bahaya iya gitu. Karena kan ini bukan tentang main bolanya nggak enakin aja, tapi dari posisi jatuh, Aliran bolanya juga aliran kayak bola masih segala lihat. macam gitu. Jadi tentang lapangan kemarin ya udahlah, ya. Dan ini maksudnya gini, ada hal-hal yang memang itu berpengaruh sangat penting ya. Tapi ini karena konteksnya Indonesia banyak hal nggak ideal, ya udahlah. Dan untungnya menang kan? Nggak beres. Dirinya pas draw. Kamu mau kamari eleh nyalakan lapang ibu jangan hodak. Nggak sekali Pasti. baca. Bener. Oh gitu. Pasti nyalakan Baca. lapang. Lagi ada pemain yang cedera. Nah, ini Kang Abo. Ya. Kalau dari permainan kan kemarin kelihatannya Persib itu lebih lepas ya ketika Setuju. Kenapa kalau akhir-akhir ini bukan akhir-akhir ini ketika dilatih sama BH kalau tandang itu mereka seperti tidak ada beban gitu bermain tuh. Beda dengan main kandang gitu. Iya, terlepas dari hasil apapun itu. Memang kalau berbicara masalah dari bermain di kandang ya, kalau memang ada lebih besar bebannya ketika main di kandang, Persib kemungkinan juga udah kalah sebelum kemarin ya. Nah, saya pikir itu bukan masalah besar sih, Mang. Yang jelas ketika tim Persib itu sendiri tidak terlalu banyak perubahan yang keluar masuk para pemainnya, dan mereka tuh chemistry-nya udah terbangun dari tahun sebelumnya ya, Mang ya. Ya. Jadi ketika bermain situ tahu karakter Bojan, apa yang diharapkan sama Bojan itu sendiri, seperti apa gaya bermain Persib, para pemain udah pasti paham. Nah, di sini sebetulnya ketika para pemain masuk yang baru, kemarin kayak ini dikasih kesempatan ya, kemarin Ya. yang dari Karakau. Karakau sama yang dari Kediri. Persik, ya, Persik. Ya, kemarin dikasih kesempatan. Dan terlihat juga sih mereka udah langsung nyetel. Dan ini keuntungan sendiri buat Bojan ketika para pemain yang selama ini menjadi andalan terus sekarang cedera, para pemain ini bisa menjadi bisa menjadi pembeda dan bisa menjadi solusi ketika Persib itu lagi membutuhkan sesuatu hal, yaitu 3 poin. Gitu. Nah, jadi gini, Mang Gusdul, sebetulnya kalau misalkan kita ngomongin kompetisi ya, pertandingan banyak, Panjang. terus daya tahan ngaruh ya. Kunci untuk jadi juara itu adalah pelapisnya itu kemampuannya itu nggak jauh beda sama pemain utama. Dan kemarin kelihatan, saya pikir ya, bahwa gap ya, saya sih nggak ngomong sama persis, cuma gap antara pemain lapis 2 sama lapis 1 ya mungkin bisa menyamai. Ya, itu sangat penting. Ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan kelihatan ketergantungan lah Ya. atau apalah atau apa, kemudian kan enggak gitu. Jadi walaupun masih butuh jam terbang ya, tapi kan dua pemain baru ini udah nyetel. Kalau Zalnando kan kembali, saya nggak perhitungkan, tapi yang dua ini yang dari Persik Kediri sama Jeffrey Castelliong level 2 ya, itu udah oke, udah lumayan not bad lah. Iya. Ya bahkan di kemarin pemain barunya juga berhasil Ngagolkeun, mencetak gol. ngagolkeun. Iya. Golnya juga Berkelas. cukup berkelas juga itu. Ya itulah hasil dari kompetisi di Eropa itu kayak gitu. Ketika dia mendapatkan peluang itu, rata-rata kan kalau para pemain yang ada di kita ada peluang seperti itu, dia biasa langsung decision-nya itu kadang syuting langsung. Dia kemarin tenang banget dan itu kelasnya Eropa gitu golnya. Jujur saya akui itu kelasnya kelas Eropa. Dia kontrol langsung, dia passing sekali, udah nggak ngelihat dan terlihat. Kalau dia Mati ngomong langkah. nggak ngelihat itu pemberitaan naon buta masih buta itu kayak hubungan itu ngomongnya nggak melihat tadi apa memang skill kan? Iya, ya maksudnya udah nggak dilihat lagi, Michael. Dia kontrol, dia langsung placing, dan si Lucas Prigeri-nya kan sampai out position, dia mati langkah, udah nggak bisa gerak lagi. Luar biasa. Berarti Padahal kondisi lapangannya seperti itu. itu. Apalagi kalau tunjang lapangannya lebih bagus. Berarti bukan gol keberuntungan, bukan ya, itu gol memang itu proses kelas ya. Dan golnya. kredit poin untuk Ciro, ketika dia mendapatkan bola dari si Castaner itu, dia langsung cut back Dia lagi balikin kan. lagi, Ya, Tapi itu pas rek najong Siro tendangan bebas dicokot itu si Delpino-nya. Oh, emang Ya. Pino emang Nggak, Cokot. rata-rata
itu ya kalau ini yang berbicara maksudnya dari sudut pandang mantan ya Maiko. Itu biasanya udah dikonsep itu. Oh. Jadi seolah-olah kayak Ciro Ciro yang yang mau ambil. padahal Jadi lain. kan fokusnya si kiper itu ini Ciro yang ngambil. Nah, ketika Ciro melakukan gerakan, akhirnya si Tyrant Oh, skema eksekusi. itu Ya, itu suka memang teh udah eta kayak gitu. lain skema soalnya mun teu asup pasti ku si Ciro Si Ciro dicala. kurang cenah. itu Lain. mah udah Aneh. itu udah strategi itu udah dari Strategi. konsep itu mah. Settingan. Udah. Dan akhirnya Del Pino sekarang ada di pencetak gol terbanyak. iya. Karena biasa 2 gol. Fokusnya Rigeri itu kemarin ke Ciro, Ciro, kan, sebetulnya. iya. Jadi matanya ke Ciro, ternyata yang mengeksekusinya Tyrant. Dan saya yakin ini Tyrant gitu. Ciro, Dan itu Ciro cuman berapa langkah, 2 langkah ya nggak? memang ideal banget sih Bang, posisinya itu ideal banget di situ. Di tengah-tengah lagi. Dia banyak pilihan. Dia mau ke near post ataupun ke far post. Tapi kan biasanya kalau misalkan deket begitu suka susah. Tapi ini justru jadi kesempatan Del Pino beberapa golnya bahkan dari set piece seperti itu. Kalau saya nggak pernah merasa susah mah, karena saya sering cetak gol kayak gitu dulu. Lain, tapi baru dak ayeuna mah nyetak gol kitu kan melengkungnya baheula tengasaan jamalna Cici Hidayat. Bola jarak eta ditajong tarik. Minimal lamun teu asup nu beunang tajonganna ngageleper eta. Zaman Cuhi. Kan sobek dulu ya, tendangan gitu kan. Ah, bener. Oke. Kalau malah Oh. ini tendangan abu waktu lawan Persija. Di Siliwangi orang keneh di Perban lawan Persija ngagolkeun gitu tendangan gitu. Mas. Mirip Padahal udah gelap itu. Oh, itu teh. Maksudnya udah darahnya sering udah terlalu banyak Tendangan keluar, bebas. udah mulai pusing. free kick Kalau ini tendangan bebas nggak masuk, saya mau minta ganti gitu kan, udah nyerah di situ. masuk. Masuk, jadi poho mang lieur nanti. Siliwangi itu. Nah, gue ke Persija deh Persija. Pantesan inget. Bener. Oke, itu jadi Pamus. Dan ada satu lagi, jadi kemarin itu supporter di mana supporter Bobotoh bisa hadir di sana. Padahal itu kan dilarang, tapi akhirnya kan Diterima Dirinya dengan juga baik. nu hayang PSI diberi sanksi, nyebar-nyebarin mun PSSI Komdis nonton. nggak sanksi. ada di medsos global. Oh, loba ya. Tenang, kawan. Jadi itu adalah kegembiraan Mang Eko, Kang Abo, di mana kemarin istilahnya berbaikan lah. Iya. Jadi Arema Viking. Iya. Seperti itu. Tapi ada yang baikan, saya juga punya yang lebih baik, yaitu Jarum Super Espresso Gold. Nih, jadi buat teman-teman di rumah nonton ini sambil udun ya, udunnya espresso, jangan lupa kemasannya. Mantap dalamannya juga. Wow. Gitu Kang Abo mau ulah. Ulah di urang unggul ini mah Iya. khusus. Siap, Nih, Pak. ya, Espresso Gold dari Jarum Super. Apa tekniknya kemarin Michael? Kenyot. Oke, teman-teman yang lagi nonton, yang mau hadiah, ada hadiah dari Neneng Pakta. Mei, mangga Mei. Hatur nuhun Mang Gusdul, Mang Eko, sareng Mang Abo. Ketemu lagi ya sama Mei di sini. Kalian pasti pada tahu para Bobs, Mei ada di sini mau ngapain? Mau bagi-bagi hadiah. Masa bagi-bagi nasib ya kan gak mungkin ya. Jadi mau bagi-bagi hadiah. Buat yang tanya nih, Neng, pertanyaannya mana? Tonton dulu videonya sampai akhir karena pertanyaannya ada di tayangan akhir ini. Nah, yang paling penting Bobs tuh harus follow akunnya supermomen.id dan boboto.id. Jangan lupa juga jawab pertanyaannya di kolom komentar supermomen.id. Buat kalian yang tanya pemenang yang minggu kemarin di mana? Nih, ada di bawah sini. Sekian dari Neneng, kembali lagi ke Mang Gusdul. Oke, terima kasih Mei. Tak Bob tungguin ya, nanti ada kuis di akhir episode ini pokoknya mah. Oke, sebelum kita lanjut Kang Abo dan Mang Eko, Ya. jadi ini ada sedikit yang mengganggu kebahagiaan di mana ketika melawan Dewa itu ada rasis dari supporter. Ini kan yang tidak diinginkan sama seluruh dunia sepak bola ya, yang ke Atabalah di mana saya juga kurang mengerti seperti apa ngata-ngatainnya, nggak begitu paham. Apa yang pasti Atabalah juga sekarang sudah mengajukan gugatan dan melaporkan ke APPI. Ya. Sahana Antoni Jumabalah itu teh. Ini anaknya. Oh, anaknya bener. Saya gendong itu anak ini. Matakna pas pernah ngadengi orang dia. Iya, jadi pas begitu anak ini Jumabalah. lahir, itu sering main di kamar waktu zaman Persita. Ke corona kan ini Altabala. Antoni Jumabalah. Asuh, iya. Cuman ibunya udah meninggal gitu. Nah, jadi terkait masalah apa yang terjadi terhadap Altabala,
saya juga ikut prihatin ya Bang. Ya karena memang sudah dikampanyekan dari FIFA sendiri bahwa sepak bola itu akan lebih enak ditonton tanpa ada rasisme ya kan? Ya betul. Dan ini terjadi, ini juga di luar kontrol karena satu kepala itu tidak mungkin bisa mengkoordinir semua yang ada di stadion. Nah, bisa jadi ini dari anak-anak kecil yang tidak terkontrol ya Mang Eko. Dia asal teriak karena kan riuhnya di stadion itu Mang sulit banget sih terdeteksi siapa yang berbicara. Cuman saya disayangkan cukuplah ini kejadian yang pertama karena Persib juga sekarang sedang on the track. Iya, lagi bagus. Lagi bagus-bagusnya. Jangan sampai dicederai dengan hal-hal yang bisa mengganggu stabilitas tim gitu. Harapan sih ke depannya cukup sampai di pertandingan lawan Dewa, selanjutnya jadilah bobotoh yang betul-betul santai. Tuh Bang Eko. Jadi itu nggak bisa ditolerir sebetulnya Bang ya. Ya. Jadi yang namanya rasisme itu nggak bolehnya itu ya mengikat ke semua elemen nih, termasuk pemain, Seri pelatih, hukumnya lah, nih. sama supporter. Nah ini kan nilai universal ya tentang rasisme ini. Nah kalau misalnya kita lihat aturan itu melanggar kode disiplin FIFA maupun PSSI. Jadi ada yang namanya tuh perilaku buruk. Ya, perilaku buruk itu mencakup rasisme dan tindakan diskriminasi. Jadi sebetulnya kemarin ya supporter Bandung itu udah melanggar dua hal ini sebetulnya ya, yang nilai-nilai universal yaitu yang FIFA, PSSI plus sebetulnya kalau mau diseret ke arah pidana ya itu ada hukum nasional kan kayaknya kalau pidana mah enggak lah buktinya segala macam karena kalau pidana ini nanti berkaitan sama ini dengan maksud untuk menghilangkan satu etnis tertentu itu kan panjang ya tapi kalau di aturan sepak bola ini hal serius jadi jangan ada lagi gitu ya walaupun saya waktu itu besar dari supporter yang zaman dulu ya dimana tentang rasisme itu kan belum seserius sekarang. Memang suka ada celetukan-celetukan khas naon lah hareureuy gitu ya, heureuy. Tapi kan karena ini nilai universal, makanya yang kita ikuti adalah nilai universalnya. Jadi nggak boleh ada heureuy bercanda tapi kayak begitu gitu. Kalau dulu mungkin dianggap biasa, kalau sekarang udah nggak bisa lagi gitu ya. Ini adalah salah satu kelakuan bobotoh toksik. Persib naker alus. Yeuh, ngerogoti aya we. Ya bahkan sampai dilaporkan kan jadi pihak manajemen Persib juga menyayangkan hal ini bisa terjadi gitu kan apalagi bermain kandang di situ. Kira-kira hukumannya itu untuk apa nih kira-kira? Hukuman ya, jenis hukuman mah sebetulnya bervariatif. Tapi kalau misalkan kita nggak berharap ya. Tapi kalau misalkan ada sanksi yang paling memungkinkan itu adalah denda sama ini nggak boleh main di kandang gitu tanpa penonton atau jadi terkait dengan penyelenggaraan pertandingan. Nah, sebetulnya sanksi itu kan ada yang lebih berat ya, kayak pengurangan poin, diskualifikasi, tapi nggak akan. Biasanya dua ini denda sama hal-hal yang berkaitan dengan kehadiran penonton di stadion. Baik itu pertandingan usiran, kalau enggak ya tanpa penonton. Tapi kita nggak berharap lah ya. Dan ini kenapa lapornya ke APPI? APPI karena kan pemain yang merasa dirugikan. Si pemainnya yang merasa dirugikan. Karena dia itu kan ada sekarang tuh namanya asosiasi pesepak bola profesional. Jadi segala macam tentang ditunggak sama klub gajinya, lalu perlakuan nggak menyenangkan dia, ditekan sama pengurus klub atau apa, termasuk hal-hal yang mengusik dia aja sebagai pemain itu memang bisa ngadu ke APPI gitu. Dan setahu saya juga APPI itu terafiliasi sama FIFA juga. Iya, sama FIFPro. FIFPro. Jadi kalau APPI kan level Indonesianya, internasional ada FIFPro gitu. Ya, jadi kumpulan para pemain profesional di situ. Jadi ngerakeun lah sebetulnya. Hal kayak gini ya, kan ada laporan tuh. Jadi APPI itu bikin laporan ke FIFPro. Ntar ada laporannya tuh supporter Indonesia cenah. Rasis keneh gitu kan. Itu rasis keneh. Ngerakeun lah. Jadi kan stop ya, berhenti. Di liga-liga yang lain juga udah liga yang lain under macam tong. Nah, itu kabar sedikit baik bahwa rasisme tidak hanya terjadi di Indonesia. Liga Eropa juga rasis, macam tong. Gitu. Kemarin datang rasis di urang mah karena beureun dipilueun. Iya, jadi tidak terkontrol. Kadang-kadang anak kecil yang beletuk gitu kan ngobrol gitu. Makanya untuk menyangsinya itu nggak pernah pelaku rasisme per orang itu enggak. Biasanya hukumannya itu kolektif. Kalau nggak untuk kelompok supporter tertentu, paling simpel ya udah klubnya yang disanksi. Kenapa klubnya? Karena klub ini dianggap nggak bisa membina supporternya. Udah. Mana yang disanksi di apa sih? Yang disanksi. Lain yang sanksi. Nu pasti mah geus stop rasis lah. Stop rasisme. Karena Persibna oge tadi keur bagus-bagusna lamun misalkan kena hukuman kan nu rugi saha? Gara-gara maneh saurang. Toksik maneh teh. Toksik Nu rugi kabehanana gitu.
Nggak saya nama orang move on lah. Nah, pertandingan berikutnya. Pertandingan big match antara Persib akan menjamu PSM Makassar. Ini adalah pertandingan yang klasik menurut saya ya, karena dua sama-sama dua tim besar Raja Perserikatan. itu dari Perserikatan. Luar Historinya biasa nih, dua tim ini kan. Tapi sebelum kita bahas ke sana, saya ada Neneng Fakta dulu. Kita sambut dulu ini Neneng Fakta. Silahkan, Mei. Nyikat gigi di atas kereta. Kembali lagi nih sama Neneng Fakta. Menirudetnya nyikat gigi kudu di atas kereta. Kagok atuh mandi tadi atas jerapahnya. Lalir ieu teu ngajeda kumaha. Monggus dulu. Mei sampaiin dulu fakta-fakta mengenai Persib sama PSM ya. Nah, untuk fakta yang pertama ini ada dari 10 pertemuan Persib, 3 kali menang, 3 kali draw, dan 4 kali kalah. Sedangkan PSM 4 kali menang. Tapi kalau main di kandang, di 5 pertemuan terakhir tuh Persib bisa 2 kali menang, 2 kali draw, dan 1 kali kalah. Duh, ternyata Persib pernah juga ya kalah di kandang sendiri ya, tapi aman lah. Persib mah pasti menang ya untuk kali ini ya. Kalau untuk fakta yang kedua, meskipun kalah saat lawan Dewa United, tapi rekor kandang Persib tuh di musim ini masih cukup yang terbaik. Karena dengan 7 kali menang, 2 draw, dan 1 kali kalah. Sementara rekor PSM itu di laga tandang tidak cukup baik. Karena dari 8 kali bermain itu, di kandang lawan PSM hanya memiliki 11 poin ya. Jadi masih aman lah ya. Untuk Persib dan PSM ini tuh merupakan dua tim yang paling sedikit kalah. Jadi Persib tuh baru 1 kali kalah. Sementara PSM tuh 2 kali kalahnya. Lanjut kita ke fakta yang ketiga. Nah, kalau fakta yang ketiga ini tuh permainan PSM lebih ke kolektif. 25 gol yang dicetak hanya Haljeta tuh. Ya, Haljeta ini tuh yang mencetak gol hingga 6 kali gol. Dan nggak ada lagi yang masuk dalam 10 besar top skornya. Tapi jadi bingung juga ya, kita tuh harus ngejaga siapa. Udahlah Bobs, mendingan jagain hati aku aja biar nggak ke yang lain ya. Sekian dari Neneng Fakta, kembali lagi ke Mang Gusdul. Oke, terima kasih Mei. Neneng Fakta, nuhun pisan. Sebelum bahas ke pertandingan lawan PSM, ada info dulu nih. Kopi Tubruk Gajah, spesial mie Kang Abo. Nah, Ya. Eko. Saya dari Jadi, tadi. di mana kopi dengan gula yang dicampur dalam 1 saset dengan tingkat kemanisan yang pas dan tepat. Yang tetap tepat menonjolkan karakter kopi yang kuat. Dan yang bikin lebih asiknya lagi, kopi Tubruk Gajah dibuat dari racikan warisan tradisional hingga menciptakan rasa kopi yang mantap, aroma yang khas, dan warna hitam yang pekat. Kopi Tubruk Gajah Special Mix benar-benar kopi. Mantap, suruput lah. Kenyot. Seruput, kenyot. Tadi orang nyebut hitam lain rasisnya, sorry. Oh, iya. Oke, dari fakta yang Mei sebutkan tadi, 10 pertemuan terakhir Persib cuma menang 3 kali, sementara kalah 4 kali, bahkan pernah kalah di bak kandang. Apakah ini menjadi sinyal kurang baik bagi Persib nih, Kang Abo? Iya, kalau melihat di pertandingan 5 awal sebelumnya ya, kalau berbicara kedua tim ini, baik Persib ataupun PSM juga sebetulnya sekarang lagi up and down penampilannya. Kalau Persib terlihat konsisten, apalagi bermain di kandang ya kan. Persib dengan kepercayaan diri kemarin habis mengalahkan Arema ini membuat para pemain juga kembali ingin tetap berada di papan atas ya. Karena yang di bawahnya ini kan lagi mengejar juga, ya kan? Klub Persija. Ya. Persija juga kan, Persibaya. Persibaya. Dan Persib sendiri ketika bermain di sini, harapannya sih mereka bisa tetap sapu bersih lah ya, bisa memenangkan pertandingan. Dan yang paling utama jangan menganggap enteng, karena PSM sendiri dihuni para pemain yang sebetulnya lahir dari youth-nya itu, Michael. Banyak pemain yang dimunculkan, dan sejauh ini mereka cukup berhasil. Ya, para pemainnya pemain muda yang secara pengalaman kurang, tetapi mereka itu ya lebihnya di luar itu kepercayaan dirinya ketika dikasih kesempatan mereka langsung bisa menunjukkan, dan itu yang memang harus menjadi catatan buat Persib itu sendiri. Jadi dulu tuh ada konsep, dan ini diadopsi bertahun-tahun sama banyak klub ya, yaitu pemain muda yang didampingi oleh pemain senior kan. Nah kalau di PSM ini agak unik nih, 2 musim terakhir ya, banyak sekali pemain mudanya, mayoritas bahkan, dan pemain seniornya bukan nama-nama besar ya, biasa juga gitu. Makanya kalau kita lihat PSM yang sekarang, kita kadang-kadang agak kurang familiar kan nama-namanya, karena memang pemain-pemain yang bukan pemain bintang gitu ya. Tapi kesibukan
PSM sama Persib sama loh. Sekarang mereka juga main di Asia ASEAN. gitu ya, di level Asia. Jadi saya pikir kalau masalah dari kelelahan segala macam nggak jadi alasan gitu ya. Ya, yang jadi tolak ukur itu adalah performa terakhir kedua klub sama ini mungkin momentum. Persib dapat momentum tuh. Kemarin kan menyakitkan juga ya, kalah dari Dewa di kandang, lalu momentum bangkitnya di tandang, menang dari klub Arema gitu ya. Nah, sekarang main di kandang lagi ini bagus. Tapi gini Mang Gusdul, setiap kali PSM lawan Persib ya, itu sebetulnya kita ngomongin tentang dua ikon perserikatan ya. Jadi final kompetisi perserikatan terakhir ini mempertemukan PSM dengan Persib. Yang satu kekuatan di Indonesia Timur ya, PSM, ini Persib di barat dan Persib juara. Golnya siapa? Yudi Guntara, saya masih ingat ya, Yudi Guntara golnya. Nah, satu lagi Mang Gusdul, kalau ngomongin PSM ini kan dua klub legendaris ya, selain Persebaya, PSMS ini selalu menarik. Dan ini juga jadi ajang pembuktian bahwa PSM yang sekarang itu punya punya trademark baru. Kalau zaman dulu kita ngomongin PSM itu selalu identik dengan klub yang paling berhasil merekrut pemain asing. Semua pemain asing yang bagus di Indonesia rata-rata klub pertamanya tuh di PSM. Christian Gonzalez, Sahada Isok, Julio Lopez. Ya. Mungkin yang paling dekat sekarang itu Mark Lok, klub pertamanya PSM. Ada Oscar Aravena juga ya. Oscar Aravena, striker jadi top score. Fagundes. Jadi setiap kali ada pemain asing bagus di Indonesia, itu rata-rata kalau kita telusuri, pertamanya di PSM gitu. Nah sekarang kan PSM nggak seperti itu tuh ya, nggak seperti itu. Nah kita lihat konsep mereka yang sekarang nih, youth development-nya ini berhasil, katanya kita lihat bisa nggak lawan Persib gitu. Kalau Persib kan masuk nama besar. Nah ini lagi ada pola baru nih di Makassar gitu. Oke, ini ngomong-ngomong pemain nih, dari PSM juga kan yang tadi kata Mang Eko katakan, wah pemain-pemain bagus lahir dari PSM. Nah sekarang ini kira-kira pemain yang harus diwaspadai siapa nih Kang Abo, Mang Eko? Karena dari 25 gol yang berhasil diciptakan oleh PSM itu terbagi. Jadi tidak menonjol satu salah satu gitu. orang yang menjadi top skornya lah Ya, gitu ya. betul. Ya, karena PSM di putaran pertama itu tidak punya goal getter sih sebetulnya. Dan sekarang di putaran kedua dia merekrut seorang Balotelli yang saya tahu. Dan sejauh ini cukup produktif selain Yuran Fernandes yang di belakang. Kadang-kadang ikut ke depan, dia nyuruh bola dan terjadi gol. Dan kita juga sebenarnya punya ada si Gustavo ya. Nah, yang harus menjadi perhatian kita ketika bermain di Bandung, sepertinya sosok striker yang baru ini. Karena dia pernah menjadi penentu ketika melawan Persis Solo, kalau saya nggak salah. Dia mencetak gol dengan sundulan, dan kemarin pun dia dan mencetak gol kembali. Namanya Balotelli. Dan itu saya lihat permainannya, wah, ini kualitas sekali nih striker, dan beruntung sekali PSM bisa mendapatkan itu. Dan itu akan jadi pemain mahal nih nanti. Kejadian deh berarti perdana main di PSM. Akhirnya dan lonjol, dan itu akan jadi rebutan deh. Jadi nggak cuma strikernya, Abanda Hermanke pertama di sana di PSM. Abanda Hermanke pertama. Abanda di PSM. Jadi Balotelli yang harus diwaspadai. Ya, kalau menurut saya sih ya. Tanpa mengesampingkan para pemain yang lain. Dengan semangat juang dan kerja kerasnya itu yang pemain mudanya. Ya karena 25 gol itu kan bagi rata, yang tadi dibilang nggak. Jadi squad kedalamannya itu betul-betul rata. Karena perekrutannya itu nggak seperti, mohon maaf ya, kalau melihat tim-tim lain kadang-kadang ada pemain yang udah punya nama direkrut udah ketahuan. Tetapi PSM sejauh ini mereka silent banget. Merekrut pemain itu, ini siapa sih? Asing banget kan? Ketika mendengar pemain ini masuk, asing banget. Dan yang menggantinya itu malah lebih bagus lagi. Nah itu dia. Itu sebetulnya strategi PSM itu 2 tahun kebelakang seperti itu. Balotelli setuju? Setuju. Dan saya belum pernah lihat Balotelli secara intens ya. Tapi dari namanya aja kita langsung keingetan pemain bengal. Baong, Pipaseaeu. Nah, ini sekaligus mengetes mental Bobotoh tentang rasisme. Ya, semoga Balotelli ini bikin ulah PK sebelum apa. Nah, kita lihat nanti, kita sorot Bobotoh rasis nggak gitu ya. Jangan atulah. Kan ngetes kedewasaan. Ya. Jadi Bobotoh lagi dikecam gara-gara rasisme 2 pertandingan. Akhirnya dipilih Balotelli. Iya. Oke Kang Abo, ini kan otomatis PSM juga main di Asian Club Championship. Otomatis dia terbagi. Kemarin terakhir kalah dari Terengganu kalau tidak salah. PSM ini kalah dari Terengganu. Kita bicara recovery ya. Recovery ya. Kata Kang Abo juga Persib lebih banyak istirahatnya, sementara PSM kan habis main terus main lagi, masa istirahatnya berkurang.
Ya, Ini bisa berpengaruh nggak nanti? iya, di kalau menurut pertandingan saya itu bukan alasan faktor utama skuad PSM ya, karena mereka itu dihuni para pemain muda yang sejauh ini juga tidak terlihat sedikit pun ada rasa capeknya, Mang. Dilatih asam laktatna. Di hasil alatatnya kata Mang Eko. Dan saya itu bukan menjadi apa ya, menjadi kelemahan dari tim PSM itu sendiri. Dari dulu juga sampai sekarang, Mang, dari dulu ada sosok Samsul Hairuddin. Hairuddin. Itu PO Wah, Max-nya paling tinggi, Mang. Dan Oke. Dan yang lainnya ketika bergabung itu para pemain sama juga intensitasnya seperti Samsul. Nah, para pemain muda yang ada di PSM sekarang ini sama seperti itu. Mereka itu sebetulnya tidak butuh recovery menurut saya ya. Terlepas apapun itu maintenance yang dilakukan tim staf kepelatihannya, tetapi kalau melihat secara langsung para pemain ini tidak terlihat sedikit pun ada rasa capek. Para pemain PSM itu seperti itu. Jadi ini bukan sesuatu hal yang harus dipersip, oh mereka secara recovery ini mereka capek. Enggak deh. Justru malah bisa lebih menggila. Dan Persib juga sempat seperti itu kan. Iya. Ketika jadwalnya begitu padat, di AFC bermain, terus di Liga juga bermain. Bahkan yang menjadi pembahasan waktu itu recovery para pemain. Tapi ternyata tidak terlihat sedikit. Berarti kan kita harus apresiasi terhadap tim staff medisnya. Jadi ada pemain profesional mah kudu geus biasa. Nah, nya. Siap gitu. Main ayeuna Seminggu 3 kali. main DG geus kudu siap gitu kan. Wah kata aduh leuleus cenah. Wah Terlihatnya kalau udah cedera, oh ya berarti mereka udah habis. Oh, udah habis. Kondisinya. Oke, Kang Abo, Mamang Eko, sebelum kita lanjut ke otak-atik, kita biarkan dulu yang lewat satu ini. Nih, Mang Abo. Ya. PSM tuh kan sering mengubah formasi kan, tergantung lawan yang dihadapi. Kadang 3-4-3, terus kadang 4-3-3, bisa juga 5-3-2. Jadi gimana nih cara menghadapi PSM yang sering kali berubah-ubah formasi gitu loh? Iya, kalau berbicara masalah formasi itu kan fleksibel ya. Ketika secara struktur formasinya 3-4-3, itu kadang-kadang ketika di lapangan itu bisa menjadi 3-5-2 atau jadi 4-4-2. Tergantung tim lawan itu sendiri. Seperti Persib biasa memakai formasi kalau bermain di kandang 4-4-2 atau 3-4-3. Ya, sama halnya seperti itu. Jadi ketika udah bertemu, nanti formasinya itu seperti ini ya, Mai. Kita bahas lagi di sini. Misalkan kayak PSM, kadang-kadang kalau misalkan ngelawan Persib, mereka sering pakai 4-4-2 sih. Biasanya. Apalagi datangnya striker baru, Alzeta itu sama Balotelli. Ini terlihat ini yang betul-betul harus diwaspadai sama Nick dan juga Gustavo. Makanya kunci di pertandingan besok itu sebetulnya ada di lini tengah ya. Kalau biasanya di depan, apakah nanti si striker Castagne itu dipasang di menit awal? Sepertinya akan dipasang di menit awal ya. Karena DDS masih diragukan Diragukan. kebugarannya. Dan kayaknya Persib akan kembali ke 3-1-2 di sini, dan ini seperti ini. Biasanya Persib kayak gini. Selalu pakai double pivot antara Mark dan juga Adam Alis. Nah, ini untuk apa? Untuk bisa membuat Tyron ini lebih leluasa bergerak ya. Kalau formasi di Persib itu sendiri. Beda halnya dengan PSM. Mereka selalu mengandalkan Yuran yang sejauh ini cukup produktif. Ketika ada bola corner kick dia selalu ikut ke depan. Dan dengan formasi 4-4-2, saya pikir mereka akan 4-4-2 ya. Kalaupun jadi 3-5-2, 3-4-3, biasanya Yuran kalau udah ke depan. Nah, dari si gelandangnya itu biasanya turun ke sini satu. PSM itu biasanya seperti itu. 3-4-3 ya, kayak gini. Ini gitu. Itu sebetulnya bukan jadi masalah besar ya, formasi itu. Tergantung bagaimana para pemain itu bisa mengaplikasikan formasi tersebut ketika bertanding. Persib juga kalau misalkan 3-4-3, Bojan bisa saya langsung berubah ya. Iya bisa aja, karena kan kadang sejauh ini Kakang sering kalau lagi 4-4-2, Kakang simpen di wingback ya, wingback kanan. Tapi kalau misalkan lagi menyerang, Kakang juga selalu masuk ke dalam dan berubah formasinya jadi 3 back sejajar. Untuk mengantisipasi apa? Strategi counternya. Oke. Kemarin kan yang dipasang kenapa nggak hand-hand tapi malah jalan Nando?
Ya sesuai prediksi yang kita pernah bahas kan. Oke. Karena sejauh ini yang diharapkan itu bagaimana kita diperkuat dulu lini pertahanannya. Maksudnya lini pertahanan dengan postur yang sangat tinggi. Sejauh ini kan Kakang itu dengan postur yang sangat tinggi bisa meredam keagresivitasan seorang Ahmad Maulana kemarin. Iya kan? Iya. Kakang itu disimpan di sini dan cukup berhasil. Ternyata memang hand-hand itu kemarin tidak mendapatkan kesempatan ya, Mang Gusdul ya. Iya. Karena kan itu tadi ketika menyerang si Kakang ini kan bisa masuk ke dalam sini Mang Gusdul. Mei ini jadi ke sini. Ini Kakang. Ya. Ini dua center back-nya jadi seperti ini. Kadang-kadang Kakang yang ke sini, Menik yang di sini. Ini fleksibel ini. 3 orang ini bisa gantian. Yang penting 3 back sejajar ini jangan sampai bocor. Karena agresivitas kebetulan kemarin Lokolingo yang diberikan kesempatan ya kan? Iya. Nah, akhirnya Dalberto disimpan di babak kedua dan William juga kemarin tidak terlalu aktif perannya, gampang terbaca sama Adam Alis dan juga Mark Locke itu sendiri. Nah, Kak Abo, Ya. gimana caranya lini tengah Persib antara Klopp dan Adam Alis ini bisa menguasai pertandingan melawan PSM? Apa ya perannya harus bagaimana kan ini? Iya, gini ya, itu yang harus menjadi pelajaran antara Adam Alis dan juga Mark Locke ini jangan terlalu jauh gapnya sih, jaraknya, space-nya. Karena ketika melawan Dewa yang sebelumnya punya gelandang yang sangat pintar mengatur tempo, ritme, kita agak sedikit kesulitan. Nah, kuncinya sih di tengah ini antara Mark Locke juga jangan terlalu liar. Saya lihat Mark Locke selalu ngambil bola terlalu ke bawah ya. Dan itu membuat celah di sini jadi kosong. Dan ini mudah dieksploitasi sama gelandang-gelandangnya. Dan ini jangan sampai kejadian lagi ketika bermain di kandang. Harapan sih tetap disiplin dulu di sini. 2 double pivotnya jangan terlalu jauh. Biarkan Tyron ini sendiri yang agak sedikit liar. Kenapa? Kita harus bisa mengantisipasi para gelandang PSM yang mengandalkan kecepatan. Berarti ini mengandalkan striker Castaner ya? Ya, nggak ada pilihan lain ya. Ya. Kalau melihat performnya kemarin dan dia sudah mencetak gol, biasanya seorang striker kalau sudah mencetak gol, pasti diberikan lagi kepercayaan untuk bermain di menit awal. Kenapa? Karena kepercayaan dirinya sedang naik. Naik. Castaner bisa dibilang striker murni. Yes, kalau saya lihat Castaner ini cocok tipe striker yang betul-betul mengandalkan ketika secara posturnya juga sangat tinggi, terus body blocknya juga sangat bagus. Ketika ditabrak pun, ketika dia dalam menguasai bola itu sulit sekali bola direbut dari si Castaner ini. Karena bodinya yang tinggi Iya, besar. selain naluri golnya juga kemarin sudah terlihat ya. Oke, Mei, silahkan. Ya, Mang Abo mau nanya lagi boleh nih? Boleh, Mei. Boleh. Persib tuh kan kadang suka buntu ya kalau di pressing ketat seperti lawan Dewa. Nah, bagaimana cara terlepas dan bisa tetap main tiki taka? Ya, gini ya. Persib kan sekarang bermain di kandang. Otomatis dukungan supporter juga udah pasti membludak lagi ya. Karena Persib juga kemarin menang. Kuncinya sih kita tetap harus sabar. Persib yang selalu bermain sabar, mengandalkan. Kadang-kadang kalau Persib bermain di kandang itu seperti bermain di tandang. Persib menunggu diserang, setelah itu menggunakan 2 sektor flank yang sangat cepat. Ciro dan juga Etam diharapkan bisa segera pulih. Ini. Biasanya langsung, kadang-kadang Kevin juga bola street langsung ke Ciro. Ya, dan Ciro langsung dengan kecepatannya, ini striker masuk. Jadi sebetulnya sih kunci di pertandingan besok, Persib harus lebih sabar. Jangan terburu-buru karena bermain di kandang merasa harus ingin mencetak gol. Harapan Mark Locke juga jangan terlalu liar. Adam Alis juga gapnya sama Mark Locke jangan terlalu jauh. Ini udah pasti akan ikut lebih lebih tenang lah dengan hadirnya Gustavo dan juga Nick juga. Terlepas ini siapa nanti yang mendapat kesempatan, yang jelas Edo ya, udah pasti Edo. Di sini antara Hen dan juga Kakang. Oke, Kang Abo, ketika lini tengah mengalami kebuntuan, apakah dengan long pass atau serangan balik akan yang diterapkan BH? Kemungkinan itu diterapkan nggak? Kira-kira strateginya akan seperti Iya, itu? sejauh ini memang strateginya cukup berhasil ya. Dengan melakukan direct ball ke depan, long pass ke depan, itu selalu berhasil ya. Karena 2 sektor flank ini cepat sekali. Kalaupun misalkan Persib mengalami kebuntuan, biasanya bisa banyak pilihan sekarang. Apakah itu langsung ke Ciro ataupun ke Castaner. Karena kan dia kuat banget dalam proteks bolanya. Oke.
Ya udah cukup pertanyaannya. Makasih Oke, Bang Mei. Abo, Bang Gus Dur, terima kasih. Kita kembali lagi ke set berikutnya. Oke, tadi sudah kita bahas strateginya seperti apa. Dan sebelum kita lanjut, saya punya sesuatu nih, Kang Abo, mangga. Oh, iya nu minggu kamari favorit orang ya. Ini adalah Croissant Deli. Oh. Wah, memiliki cita rasa croissant yang berlapis-lapis dengan rasa gurih, menteganya yang khas. Dan kemarin saya coba ini diangetin, Mang Usul dipanasin, jadi crispy enak. Oh. Makin enak, crispy. Jadi Deli Croissant ini memberikan sensasi makan yang unik serta feeling yang melimpah. Dan coklatnya itu benar-benar Coklatnya meleleh. lumer. Jadi ya. luarnya crispy, kriuk, dalamnya lumer. Enak banget pokoknya. Enak banget. Gak lah, Bang Eko. Kuma? Tong makan dibuka. Jadi saacan dibuka, prediksi heula. Oke, atuh. siap. Ini pasti tungguan. Kang Abo, oke. Ya. Prediksi langsung saja sama Kang Abo. adalah 2-0. 2-0. Draw. Dirinya kunaon sih segan nu ngewa ka Persib lah. Draw. Dirinya mah lamun teu draw eleh Persib teh. Wah, Minang orangnya Persib menang nggak gini? Ya? Karena Persib So. kemarin walaupun menang lawan Arema, kan Arema Dia juga main di kandang ya. Iya, belum teruji. Hmm. Belum teruji saya pikir ya. Tapi kita lihat juga kondisi PSM juga lagi mulai stabil. Terus saya tuh sangat tertarik sama klub yang punya permainan kolektif ya. Kolektif. Jadi mereka tuh nggak punya bintang, nggak punya andalan. Terkecuali satu nama itu Balotelli, itu kan goal getter ya. Goal getter itu beda lah. Saya pikir Persib beberapa kali kalau ketemu sama tim yang nggak mengandalkan satu orang, itu agak kesulitan mengusul. Jadi draw. Mun teu draw eleh gitu. Ente draw. Draw. Didinya menang hayang pisan pasti peleh. Draw. Orang mah yang mun teu draw menang. Kan pernah nyebutkeun Persib menang. Orang mun teu draw menang. Kan Berarti iya iya, prediksi na nanya. Prediksi naon didinya? Hah? Prediksi. Urang mah geus yakin ti awal oke syuting ieu menang. Nggak sebenarnya mau ngebahas taktik strategi nu kitu udah geus pasti menang Draw, masih kurang. Kurang lantaran durasi karena cukup jadi mah kudu Cek orang dibahas. draw. Draw, Menang lah Persib gitu. Oke, sebelum pamit ada dulu si Gelis yang mau bacain kuis. Silahkan Neneng Gelis. Nah, Bobs, yang tadi dari awal nungguin pertanyaannya apa sih, Neng? Nah, untuk pertanyaannya, siapa nama pemain baru Persib asal Curacao? Cara jawabnya gampang banget nih, tinggal isi formatnya dengan nama, spasi, kota, spasi, jawaban. Jangan lupa juga pakai hashtag ngoperbobotoid 2025, hashtag supermoment, hashtag ini rasanya super. Terima kasih, kembali ke Mang Gus Dur. Terima kasih Kang Abo ulasannya dan Betul. strateginya dan prediksinya juga. Nah, sih betah eleh jeung menang wae dunia. Ya, draw jeung menang orang mah. Nah, aku naon? Ya kan sepak bola mun teu draw menang. Nah, teu eleh. Hah? Didinya Maunya Persib main di kandang eleh itu. Biasanya kan eleh. Draw. Mun teu draw menang. Draw lah. Prediksi teh Kang Abo lamun teu eleh nya draw ieu mah siga nu ngewa ka Persib teh. Bobo didinya pemimpin bobotoh toksik. Oke, untuk bawa taksi ketemu di stadion ya. Nanti sama aku ya. Oke, terima kasih banyak buat Icebox Studio, tempat buat bikin podcast, video, pokoknya mah rumah buat para konten kreator. Terima kasih supermoment.id dan Super Talk. Ini rasanya super. Kang Abo, non pisannya. Sami-sami mah. Oke, sampai ketemu lagi semuanya di episode berikutnya.